Kalau ada waktu, masih ada waktu, sekarang kita melihat Islam di California. Di sini sudah hadir Pak Afat, beliau adalah ketua dari Indonesian Muslim Foundation di Los Angeles. Alhamdulillah juga ini California di Los Angeles. Alhamdulillah juga sudah hadir Pak Yusuf Effendi. Beliau adalah ketua Indonesian Muslim Association juga di San Francisco. Jadi insya Allah kita jalan-jalan di antara Los Angeles dan San Francisco, itu dua kota yang indah di California. Silakan Pak Afat memperkenalkan diri. Satu lagi, ini juga ada Kang Dudi yang akan mengajak kita mobile jalan-jalan di sekitar area Los Angeles. Pak Afat, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afat, saya domisili di Los Angeles. Kami mempunyai suatu organisasi atau yayasan yang bernama Indonesia Muslim Foundation. Organisasi sudah cukup lama, cuman baru kira-kira tahun 2017 sebetulnya kami bisa dapatkan tempat ya untuk sebagai rumah sendiri. Suatu masjid yang pada awalnya adalah suatu gereja yang dimiliki oleh masyarakat American Samoa. Jadi kami beli pada akhir tahun 2017. Mohon maaf, sekarang dalam situasi renovasi, jadi bentuknya belum jadi. Tapi sebelum renovasi juga kami sudah pergunakan untuk kegiatan lokal. Jadi alhamdulillah waktu kami membeli juga mendapat bantuan dari salah satu orang yang juga sangat mensupport kegiatan masyarakat Muslim Indonesia di Los Angeles, yaitu Bapak Boy Thohir. Jadi kami juga bisa bersama dengan beliau untuk mengadakan tempat ini. Dan insya Allah tempat ini juga dalam renovasi ini bisa kami selesaikan sebelum akhir tahun lah, sebelum September atau Oktober. Jadi kami bisa kembali mempergunakan untuk tempat-tempat ibadah dan kegiatan masyarakat Muslim Indonesia di Los Angeles dan sekitarnya. Itu sekedar perkenalan saja Pak. Kalau mau lagi nanti bisa kami teruskan lebih pada detail. Terima kasih Pak Afat, nanti mungkin ada pertanyaan. Mungkin silakan Pak. Juga ada Kang Dudi nih. Kang Dudi tadi udah mobile jalan-jalan di luar. Kang Dudi bisa masuk, sudah saya unmute. Nah ini sebentar. Silakan Kang Dudi, sudah saya unmute. Ini. Silakan, terlihat jelas, keren. Los Angeles. Kang Dudi sekarang sedang posisi di mana? Suaranya belum terdengar, Kang? Kang? Belum terdengar suaranya. Bisa. Ada suaranya? Ada. Alhamdulillah. Silakan. Tolong diperkenalkan diri, di mana, sedang apa? Ini di mana nih? Oh ya, saya Dudi bersama saudara kita Trisna, ya warga LA. Kita mau memperlihatkan keberadaan dari Masjid At-Thohir ini yang sedang lagi renovasi. Ya. Sebelumnya gereja yang sudah dibilang oleh Pak Afat sebagai ketua IFO. Jadi alhamdulillah kita sekarang berada di sekitar Masjid At-Thohir yang sudah diperbaiki dan mungkin bisa dibalik di suite. Inilah keberadaan At-Thohir, masjid yang sedang direnovasi sampai sana. Ini Kang, jadi masih dalam renovasi, insya Allah dipercepat, sama Allah dimudahkan segalanya untuk cepat kita bisa beribadah kembali bersama-sama. Nah ini sign-nya sementara untuk sign kita community Indonesia Muslim Community Center Masjid At-Thohir. Ya, alhamdulillah. Ini kalau mau lihat ini lingkungannya sekitar ada perumahan, ya itu Kang. Nah, rencananya insya Allah habis ini nanti kita akan ajak jalan-jalan di mana orang-orang Muslim kita untuk belanja makanan halal gitu Kang. Oke, siap. Kalau mau dikembalikan ke Pak Afat untuk menanyakan pertanyaan, nanti kita kontak lagi Kang. Boleh, siap.
Terima kasih untuk waktunya untuk kita diberikan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tetap live ya Kang Dudi ya, nanti kita bisa lirik nih. Mungkin nanti kita online lagi Kang. Siap. Mungkin Pak Afat mau melanjutkan cerita-cerita tentang kehidupan Muslim di Los Angeles. Mungkin sekalian juga kalau teman-teman ada yang mau bertanya, rasain aja di layar. Dalam, nggak perlu. Pak Afat akan ada yang disampaikan lagi, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Seperti tadi diutarakan, kalau yayasan sendiri juga cukup lama sudah kami memilikinya. Baru-baru saja kita punya gedung untuk kegiatan sendiri, jadi punya rumah sendiri. Sebelumnya kegiatan kami itu dilaksanakan di gedung Konsulat Jenderal. Ada tempat yang kami gunakan setiap hari Sabtu. Jadi kegiatan kami sebetulnya juga cukup banyak, karena juga kita mempunyai sekolah untuk anak-anak yang kami selenggarakan pada hari Sabtu. Jadi itu khusus untuk anak-anak yang sekitar di daerah Masjid At-Tauhid sini. Dan penduduk sini mungkin cukup banyak juga, sekitar 200-300 orang yang sini di daerah sini. Dan pada hari Sabtu siang kita mengadakan kelas untuk anak-anak. Jadi kami sebut sekolah hari Sabtu, itu belajar ngaji, semuanya baca Quran, menghafal Quran untuk anak-anak. Ya, dari elementary school sampai high school, jadi dari SD sampai SMP dan SMA. Dan itu karena kalau dari Senin sampai Jumat mereka sekolah biasa, jadi hari Sabtu kami buka untuk tempat anak sekolah belajar ngaji. Jadi alhamdulillah itu sangat membantu untuk adik-adik kita di sini, karena di sekolah umum itu tidak ada pelajaran agama, jadi paling tidak kita bisa di sini lebih memperdalam tentang agama Islam. Dan ini juga membantu untuk anak-anak mereka. Dan insya Allah masjid ini juga nanti kalau sudah selesai bisa menjadi tambahan salah satu masjid di daerah Los Angeles. Karena alhamdulillah perkembangan masjid ini cukup pesat. Di masjid kami sendiri, sekitar sini itu ada 5 masjid besar sebetulnya. Dan itu juga waktu Jumatan itu penuh. Jadi insya Allah masjid kita ini bisa tambahan masjid bagi masyarakat Muslim sekitar sini untuk mendapatkan tempat untuk sholat Jumatan. Dan ini juga bisa membantu kegiatan siar Islam di Los Angeles, khususnya dan terutama di Amerika Serikat. Jadi kita bisa banyak sekali membantu, karena kita juga berpartisipasi dengan masjid-masjid sekitar sini, kita sangat berhubungan, dan juga salah satunya yang menggunakan fasilitas kita adalah masyarakat Muslim dari Hispanic, dan masyarakat Muslim dari Bangladesh. Jadi kami punya hubungan cukup dekat, dan mereka juga mempergunakan tempat kita untuk kelas-kelas mereka. Jadi itu yang kami inginkan, mudah-mudahan Muslim Indonesia juga bisa punya peta di siar agama Islam di Amerika. Karena banyak sekali tujuan-tujuan yang kita bisa manfaatkan di Amerika. Demikian sedikit tambahan sedikit Pak Fadian. Ini mungkin pertanyaan umum Pak, itu masjid kita ya, kita semua lah, alhamdulillah. Ya, itu dibeli dari kita gereja, semua. Itu dibeli dari gereja Pak ya? Gereja Pak. Mohon maaf, jadi, apakah jemaah gerejanya berkurang? Apa ada fenomena apa? Karena di beberapa negara juga masjid diambilnya dari gereja ya, yang mendapat lisensi untuk tempat peribadatan itu. Ini keadaannya bagaimana, kok bisanya beli dari gereja? Ada apa dengan gereja, kira-kira seperti itu? Ya, begitu. Memang awalnya ini dimiliki oleh masyarakat American Samoa. Memang kalau dari pembicaraan mereka menjual gedung ini, karena mereka punya jamaah itu juga berkurang, karena mereka ini pindah lokasi gitu. Pada awalnya di Los Angeles itu banyak masyarakat dari American Samoa. Tapi mungkin karena kesempatan kerja dan segala macam itu mereka pindah ke daerah Long Beach. Jadi mereka pindah gerejanya ke Long Beach dan mereka jual dengan gereja yang ada di Los Angeles. Sebelumnya gereja ini sebetulnya kami juga sudah menawar beberapa gereja ya, cuman selalu mental gitu, jadi nggak masuk. Tapi alhamdulillah dengan pemilik masjid ini kita cukup berkomunikasi, karena beliau sendiri juga tahu sebetulnya kalau Indonesia itu negara Muslim. Jadi alhamdulillah hubungan kami walaupun awalnya sebagai pembeli dan penjual, jadi cukup akrab, jadi sebagai kawan. Jadi juga alhamdulillah urusannya jadi lebih lancar. Jadi beliau juga percaya bahwa kami tetap akan memakai gedung ini sebagai tempat beribadah, walaupun kita berlainan, dan mereka terima. Jadi tempat ibadah tidak akan kami rubah.
Jadi alhamdulillah mereka juga setuju dan hubungan kami juga tetap baik. Ya, oke. Ini ada Pak Sony mau bertanya. Pak Sony gambarnya masih gambar artis nih. Bisa dibuka videonya, Pak? Ya, lagi nggak proper. Nah, Oke, baik. Silakan Pak Sony. ya, Assalamualaikum Pak Afat. Waalaikumsalam Pak Sony. Iya, Pak Afat, saya ingin bertanya, kalau di Los Angeles itu berapa persen sekarang jumlah kaum muslimin ya? Kemudian bagaimana pandangan mereka terhadap umat muslim? Kemudian juga bagaimana perkembangan orang-orang bule sana yang tertarik sehingga menjadi mu'alaf gitu Pak Afat. Itu aja Pak Afat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau presentasi saya nggak tahu persis namanya Pak, karena kita tetap masih minority ya Pak di sini sebagai warga Muslim. Walaupun banyak juga yang kalau sini orang bilang convert mu'alaf Pak, itu juga mulai banyak di sini. Karena kalau California itu kebanyakan imigran Pak, jadi memang ada orang kulit putih, tapi juga banyak orang Asia ataupun dari negara-negara lain seperti dari Timur Tengah dan sebagainya. Jadi hubungan di sini juga tidak terlalu tidak terlalu keras begitu ya. Jadi masih bisa saling menghargai. Walaupun jelas di mana-mana pun ada, kalau di sini namanya Islamophobia itu ada, tapi kalau lihat di California sendiri selama ini kami biasa saja dengan berhubungan dengan yang lain. Karena di sini juga sudah banyak itu yang interfaith communication Pak. Jadi selalu mengadakan pertemuan interfaith untuk saling menerangkan kepercayaan masing-masing dan saling respect dengan teman-teman yang lain. Dan kalau mu'alaf ya kebanyakan yang orang di sini banyakkan mu'alaf itu dari orang yang berkulit hitam Pak, itu banyaknya. Dan mereka juga punya masjid sendiri tidak berapa jauh dari sini. Kami juga pernah diundang di sana untuk memperkenalkan diri. Jadi juga kita juga punya hubungan baik dengan mereka. Dan itu tertarik mereka juga karena ya itu mereka lihat daripada perilaku bahwa kita tuh saling bukan saja moderat, kita tolerance itu sangat menghargai, kita punya kepercayaan masing-masing dan kita juga saling menghargai, saling tolong menolong. Jadi itu cukup menarik bagi mereka untuk convert dan juga beberapa hal-hal yang acara kekeluargaan. Jadi alhamdulillah itu membantu untuk dakwah Islam di sini Pak. Demikian. Baik. Oke, baik. Ini saya juga memperkenalkan Pak Rudi. Pak Rudi itu Ketua Komunitas Pejuang Subuh. Beliau sedang jalpak jalan pagi. Pak Rudi bisa mungkin memperkenalkan diri Pak sambil cerita sedang ngapain nih Pak. Keren banget topinya sama kacamatanya. Silakan nih Pak Rudi, Ketua Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Rudi. Sehat nih kelihatan nih. Alhamdulillah Pak, iya. Kita berusaha sehat jasmani dan rohani Pak Ustadz. Alhamdulillah. Jadi maaf nih, saya nyambutnya Bapak di dalam suasana jalan pagi saya. Mohon maaf ini Pak Ustadz. Alhamdulillah Pak, sama-sama. Ya Pak, kami ingin mengetahui Pak Ustadz, kalau di kota itu tentang orang-orang Muslim yang mayoritas itu dari mana, Pak Ustadz? Yang pertama itu. Yang kedua, apakah orang mayoritas penduduk welcome dengan Muslim? Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak. Kalau mayoritas kebanyakan dari Timur Tengah Pak ya, dari Timur Tengah dan kemudian dari yang ada Pakistan Pak, itu yang umumnya banyak majority daripada masyarakat Muslim. Dan mereka juga punya beberapa masjid di sini. Kalau mengenai welcome di sini, situasinya sih welcome gitu Pak ya. Jadi selalu ada hubungan dengan masyarakat di sini. Dan selama ini juga tidak ada kesulitan untuk dikomunikasi dengan masyarakat. Jadi pada pasnya tadi saya mention karena di California itu banyak imigran. Jadi banyak sekali orang-orang asing yang di sini. Dan banyakkan orang asing itu biasanya mereka sudah mengerti mengenai Islam. Ya, baik. Baik Pak Rudi, ini kita sudah live, kembali lagi ke Pak Kang Dudi ya. Udah sedang ini live deh. Ini live betul ya Kang Dudi? Bisa dengar suara?
Di dalam mobil. Di dalam mobil, di dalam mobil ini. Ini mau diajak kemana nih? Kang Dudi bisa monitor? Masih di unmute. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan laporan pandangan matanya jalan-jalan. Ini setirnya kok beda nih, harusnya di kanan. Sudah mendekati Islamic Center. Masya Allah. Ini dia Islamic Center itu dengan bendera Amerikanya, ya masih ditutup karena masih lockdown. Ini di mana kita, ya sebelum kita punya masjid. Ya, ini. Nah, sekarang kami cuma bisa ini, mohon maaf belum bisa masuk, jadi hanya gedungnya aja yang kami perlihatkan. Alhamdulillah mereka kemarin ini selalu memberikan bantuan setiap minggu untuk donasi diberikan kepada umat Islam Lebaran, ya, untuk diberikan bagi-bagi sembako gitu kan. Nah, sekarang ini kita sedang menuju di mana tempat komunitas Muslim kita untuk belanja barang-barang halal. Ya, kita ke namanya Bangla Bazar. Jadi komunitas orang-orang Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka Muslim. Ya. Ini kalau boleh saya terangkan, ini jalannya jalan Vermont sama Third Street. Masuk ke daerah Korean Town. Bangladesh. Ya. Oke. Ya. Ini jam berapa di sana, Kang Dudi? Di sini jam 5.28 sore. Maghrib jam berapa? Udah asar tadi ya? Ini maghrib jam berapa? Alhamdulillah. Jadi summer ya, masih summer ya? Ya, karena belum masuk summer sih. Karena matahari terbenam sekarang sekitar jam 8. Jadi kita 8:05. 8:05 maghrib di sini kita. Bisa ada 2 jam ya? Ya, subuhnya sekitar jam 4.17. Jam Subuh. 4.17. Ya, kita masih nunggu U-turn untuk ke kiri ini. Kira-kira sekitar 5 menit lagi sampai. Luar biasa. Mungkin ada teman-teman yang mau. Keadaan di Indonesia gimana? Alhamdulillah, kita Ya. mungkin teman-teman silakan ada yang mau bertanya lagi, melaporkan keadaan Indonesia. Pak Irwan ya, silakan Pak Irwan. Silakan Pak Irwan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Pak dari Indonesia Pak. Salam kembali Pak. Masjidnya bisa segera selesai ya Pak ya, diberi kemudahan dan kelancaran Pak di sana. Amin Pak, amin. Pak, kami itu kalau di Indonesia belakangan ini melihat pemberitaan di Amerika itu kan kelihatannya lagi rame masalah anti-rasial movement ya Pak ya. Di sana sini lagi banyak sekali dilaksanakannya protes gitu Pak ya, di jalan, turun ke jalan, di kota-kota besar, termasuk LA juga salah satu kota yang banyak sekali mereka turun ke jalan untuk gerakan ini ya Pak ya. Betul Pak. Tuh. Nah, cuman minta pandangan aja Pak, kira-kira bagaimana umat Islam atau Islamic community di Amerika bisa berperan di sini Pak, karena kan kita sama-sama memahami agama kita ini kan adalah agama yang menghormati semua rasial ya Pak ya. Betul. Dan itu seandainya mereka tahu bahwa ini ada agama yang menghormati semua color of the skin gitu ya Pak ya, semua warna skin itu kan ya, mereka mungkin sangat appreciate sekali. Cuman maksud saya bagaimana kita bisa mempromosikan agama kita di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. Dulu saya ingat, kebetulan saya tahun 86 pernah tinggal di New York Pak Ustadz. Dulu kalau baca-baca sejarah di sana itu ada tahun 60-an itu kan, itu juga sama Pak, anti-rasial movement yang salah satu pemimpinnya orang Islam ya Pak ya, Malcolm X dulu Pak. Malcolm X Pak, betul. Ya, dan itu banyak sekali orang yang akhirnya bisa masuk ke Islam karena salah satu alasannya bahwa mereka menyadari Islam ini adalah agama yang sangat menghormati semua semua ras gitu Pak ya. Jadi kira-kira bagaimana Pak kita bisa memanfaatkan kondisi ini untuk mempromosikan agama kita yang menerima dan menghormati semua ras Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.
kalau kami di sini Pak, kebetulan waktu terjadi awal daripada unjuk rasa, kami sempat berkumpul beberapa masjid di sini untuk menanggapi masalah rasial ini Pak. Karena seperti Bapak bilang, kalau kami sendiri di Islam kan itu kan semua kulit itu sama di mata Allah. Jadi itu salah satu yang kita bicarakan. Dan kami juga undang salah satu aktivis yang berkulit hitam, dan kita bersupport untuk situasi pada saat ini, dan juga kami memberikan bahwa pandangan kami sebagai muslim, karena biar ini sekarang sedang masalahnya kan rasialnya dengan orang yang berkulit hitam. Pada waktu 2 tahun yang lalu kami sebagai muslim yang digembor-gemborkan pada saat itu. Jadi kita sama-sama minority. Jadi kita saling support untuk persamaan antara majority dan minority, dan kita juga pandangan-pandangan kita bagaimana kita freedom, liberty, and justice itu basically sama dengan tujuan mereka. Jadi daripada Islam sendiri juga sebenarnya support dengan itu. Dan mudah-mudahan ini juga pertemuan ini akan diteruskan dengan pertemuan dengan wakil-wakil dari pemerintah setempat. Karena ini kami rencanakan untuk bertemu dengan petinggi-petinggi dari kepolisian, karena pada saat ini mereka lah yang mendapat sorotan dari masyarakat, dan juga dari pemerintah lokal, yaitu dari mayor dan dari county. Jadi mudah-mudahan ini juga dari komunikasi ini akan membawakan suatu jalan keluar yang bisa menyelesaikan perbedaan pendapat di antara masyarakat yang berbanding antara warna kulit dan lainnya. Karena pada dasarnya semua juga sebetulnya Amerika sendiri punya pedoman itu kan freedom and justice, tapi inilah dalam pelaksanaannya mungkin yang masih belum sempat terlaksanakan semuanya. Jadi mudah-mudahan juga di pembicaraan ini juga nanti sudah mendapatkan suatu perubahan sosial di sini, karena ini juga seperti Tuhan bilang tahun 60 itu juga terjadi yang cukup keras seperti ini dan banyak memakan korban. Mudah-mudahan yang ini tidak terlalu banyak korban, tapi bisa duduk bersama untuk mencari jalan keluar daripada perbedaan pendapat ini. Itu saja Pak. Amin, amin. Semoga dimudahkan ya Pak ya. Amin Pak, amin. Mohon doa terus Pak. Pak Fadian, ada yang mau bertanya Pak Edi Satria? Silakan Pak. Oke. Silakan Pak Edi. Silakan Pak Edi, sudah saya unmute. Makasih Pak Fadian. Assalamualaikum Silakan, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Edi? Waalaikumsalam. Pak Ibu semua, mohon maaf saya on and off ini karena kesibukan ya di UMKM. Jadi senang sekali bisa ikut pengajian dari pagi, meskipun cuma 1 ayat tapi sangat dalam, dan dilanjutkan dengan tour de LA kelihatannya. Nah, saya pertanyaan pertama itu lokasi masjid di mana Pak Dwi tadi ya? Dan bagaimana menjangkaunya dengan kendaraan umum? Apa stasiunnya? Nampaknya tidak ada subway, tapi kelihatannya mestinya ada bus. Bus berapa kita ke sana? Karena saya biasanya kalau ke luar negeri berusaha memang mencari masjid, dan sekaligus kalau makan siang biasanya ada masakan kita, walaupun ada yang gratis, ada yang beli, tapi kalau pas kangen biasanya begitu. Nah, biasanya kita juga memang pengennya kendaraan umum Pak. Kalau di antara kedubes atau lokal itu biasanya saya sih kurang bebas. Jadi saya biasanya begitu. Mohon panduannya Pak, lokasi tepat di mana dan bagaimana menjangkaunya dengan kendaraan umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nambah pertanyaan boleh satu Pak ya, sebelum dijawab sekalian. Bagaimana dengan speaker? Apakah boleh dipasang speaker di masjid untuk azan? Yang kedua adalah mengenai Jumatan. Apakah diadakan Jumatan, dan bagaimana tanggapan masyarakat sekitar apabila diadakan Jumatan di sana? Mas, Baik. Kang Dudi udah mau masuk ruangan. Kang Dudi jangan masuk toko dulu Kang. Silakan Pak Afat dijawab dulu mungkin. Nanti kita masuk tokonya bareng-bareng. Silakan. Lokasi masjid kami di tengah kota Pak. Jadi kalau Bapak di Los Angeles itu ada namanya Koreatown. Jadi lokasinya tengah-tengah kota. Memang di masjid itu perempatan antara jalan kecil
Tapi di situ ada beberapa, kira-kira 3 blok itu jalan besar itu dengan nama Vermont yang tadi Kang Dudi lewatin itu Pak. Di situ ada transportasi umum Pak, ada bus itu Pak. Jadi kalau dari bus dari situ ke jalan ke tempat masjid itu mungkin 5 menit Pak, jadi dekat sekali. Tapi kalau di LA mohon telepon saya Pak. Jadi kita bisa berjumpa di situ Pak. Dan untuk Jumatan sementara ini kami belum Pak, karena kami gedungnya belum siap. Dan juga waktu kami masih belum renovasi juga masih sedikit tempat yang bisa dibuka untuk sholat. Walaupun teman-teman masih sempat datang ke sini untuk Jumatan, tapi masih limited sekali tempatnya Pak. Jadi masih belum full untuk Jumatan. Insya Allah kalau semua sudah terbuka akan kami gunakan juga dengan sholat Jumat. Karena di masjid sekitar sini juga kebanyakan sholat Jumat itu juga penuh. Jadi mudah-mudahan kami juga membantu masyarakat muslim sekitarnya untuk sholat Jumat. Kalau untuk tempat sendiri itu tadi masih belum ada, tapi untuk speaker belum dicoba itu Pak, karena kami belum. Tapi juga di masjid-masjid sekitar sini mereka juga tidak memasang speaker Pak, karena mungkin masih belum adanya perizinan atau mungkin memang belum ada yang pakai speaker. Jadi seperti biasanya kami azan di dalam, tapi tidak pakai speaker di luar, tapi speaker di dalam Pak. Jadi paling tidak untuk teman-teman juga masih bisa mendengar di sini, Pak. Ya. Yang kedua tadi, tunggu maaf. Azan tadi. Azan, iya. Ya. Yang azan itu yang sebentar ya kan belum pakai speaker, jadi kami pakai azan di speaker di dalam, tidak untuk di luar sementara ini. Karena boleh Pak ya, azan di luar Pak ya? Kalau saya belum pernah Pak ya, saya juga belum pernah tanya apa perizinannya boleh atau tidaknya, karena di masjid sekitar sini juga belum ada azan di luar Pak. Jadi nanti mungkin itu biasanya kita bisa bersama-sama dengan masjid lain, mungkin kita bisa berbicara dengan perizinan di kota Pak. Jadi bagaimana dengan perizinan nanti? Oke, mungkin itu ya. Ini kita kembali ke Kang Dudi ini. Alhamdulillah ini kajian ada yang di rumah, ada yang jalan pagi, ada yang di semua keluar masjid mengingatkan Islam itu rahmatan lil alamin. Silakan Kang Dudi. Ini Pak Rudi sambil jalan pagi. Kembali ke Kang Dudi mau masuk toko ya. Kang Dudi bawa duit nggak Kang? Bawa. Oh, alhamdulillah. Bawa. Kebetulan ada mau beli sesuatu buat di rumah. Oh, di rumah. Silakan. Saya sudah minta izin dengan yang punyanya bisa. Masya Allah. Diwajibkan memakai masker ya. Dalam masa COVID ini. Maka ini suasananya di mana kita membeli makanan untuk para Pak Saji ini yang mau order to go silakan. Ya. Hola, ¿cómo estás? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi alhamdulillah kita di sini tidak ada kekurangan apapun mengenai tentang logistik daging atau yang lainnya tentang yang halal khususnya. Jadi kami di sini di LA sangat-sangat alhamdulillah dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan pada kita semua yang di LA. Jadi khususnya orang Indonesia untuk bisa membeli logistik untuk daging. Ya. Saya mau menunjukkan aja ini. Jadi kita alhamdulillah tidak kekurangan, jangan kaget ya. Ya, jauh-jauh ke sana ketemu Indomie. Nah, itu juga. Jadi dimanapun Indomie gitu memudahkan kita. Iya, Kang. Dan ini juga ada sajian yang matang, maksudnya yang makanan sudah matang dan halal. Ya. Kita siap saji. Sebelumnya ini bangku-bangku nggak boleh. Jadi karena sudah alhamdulillah COVID sudah dimudahkan, jadi sekarang udah boleh di setup untuk bangku-bangku untuk customer makan. Biasanya langsung to go, Kang. Nah, ini ada kurma. Nah, ini insya Allah saya mau beli kurma ini buat di rumah. Ayo yang mau pesen kurma, mangga silahkan. Berapa dolar tuh kurma itu? Ini harganya $10.99 Wah, langsung dihitung kali 15.000, 13.000 sekarang. Saya sekalian mau bayar dulu. Assalamualaikum.
Ini Plastik bayar nggak Pak? Plastik? pulang Kang. Pak plastik kan ya. Punya duitnya nggak? Masih pakai cash atau pakai udah elektronik? Plastik. Pakai elektronik. Oh, luar biasa. Jadi nggak punya duit cash ya, Kang Dudi ya? Mau nitip apa? Kang Fadian mau nitip sesuatu nggak? Obat jenggot Ya. tuh. Sama obat rambut. Parfum. Jadi Banyak Bapak-bapak hal di sini Ya. di sini ada menu dari Bangladesh ini yang sangat favorit adalah birani ini, lamb birani sama beef birani. Itu adalah favorit bagi kita semua dan sangat murah dan enak dan halal. Gitu. Bisa digosen Pak? Oh bisa. Di teks Bisa. aja alamatnya, di teks alamatnya. Bisa. Ini ada lem kari sama beef kari. Ada makanan khusus Bangladesh, ada ayam kari, ada banyak di sini. Alhamdulillah. Dan halal semuanya. Insyaallah. Itu dulu dari kami. Kalau ada pertanyaan mungkin kembalikan ke Pak Afat. Kami menuju mobil lagi. Kang Fadian, Siap. titip aja mau kemana lagi, mau dibawa ini? Boleh. Mau kemana dibawa cerita kita? Ya udah. Nanti Kang Dudi Ya. live aja. Silakan. Mangga, nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin kepada teman-teman ada yang kalau masih ada yang bertanya, kita sebentar lagi jalan ke San Francisco. Pak Muhammad Jafar ya, Pak Jafar silakan di Rasen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fadian. Waalaikumsalam. Jadi saya juga ingin tahu sih alamatnya masjid itu, karena terakhir saya ke mana? Ke California, terus lainnya. Memang banyak kan kita masuk ke masjid-masjid teman-teman dari Pakistan gitu ya. Karena Betul, kita Pak. sendiri nggak punya informasinya. Waktu itu saya coba kontak Pak Imam Samsi Ali, cuman kebetulan waktu itu beliau lagi di Jakarta, ya kan. Jadi kalau bisa Pak mungkin bukan cuman di masjid ini, tapi masjid-masjid yang semua yang jaringan di Amerika gitu loh. Kenapa saya tanya? Karena kita di Muhammadiyah itu sedang melakukan komunitas yang kurang lebih sama dan insya Allah bisa kita sinergikan. Saya diamanahin jadi salah satu timnya. Kita bikin komunitas namanya Wisatamu. Oke. Begitu. Ya, jadi mungkin nanti bisa difasilitasi lewat ya kegiatan subuh ini kita intensifkan. Nanti kita kayak cross activity aja gitu loh. Jadi programnya sama tapi komunitasnya kita gabungin gitu kan. Nah industri halal ini sudah maju di mana-mana Pak, bukan cuma yang kalau di Asia Pasifik tuh contoh yang nyata itu di Thailand ya mungkin ya. Terus Jepang juga lagi mempromosikan gitu loh. Jadi sebenarnya bisa besar insya Allah gitu. Insya Allah. Asal kita mau bersinergi dengan semua orang gitu loh. Konsepnya sama, labelnya sama, tapi ya dari Muslim untuk Muslim gitu sih kalau kita besar kita. Boleh Pak, siap Pak. Makasih, Nanti Pak. saya minta nomor telepon Bapak, Japri, kita juga ada proyek dengan Masjid Raya Pondok Indah untuk mempersatukan berniaga lewat masjid. Ini kalau tanya alamatnya, saya share screen di Google sudah ada Pak sebetulnya masjid kita. Kita kan sudah sering japri-japrian Pak Fadian. Betul ya. Nah ini lokasi IMFO Indonesian Muslim Foundation, lokasinya udah ada. Ini alhamdulillah saya udah melihat ke sana. Ini di Korean Town itu dekat Konjen kita ada di sana. Di Central LA, alhamdulillah itu tempat yang bagus. Saya perkecil biar tahu posisinya. Iya. Nah, oke, wah Burbank deket Ciledug nih kayaknya enggak juga ya? Lenteng Agung Pak, Lenteng Agung betul. Ini alhamdulillah kalau udah mungkin nanti kalau ada rezeki kita bareng-bareng ke sana sudah kenal Kang Dudi, sudah kenal Pak Afat, insyaallah silaturahminya bisa kita jalankan. Jadi udah kalau Pak Fadian yang inisiasi insyaallah jalan Pak. Insyaallah Pak, itu doa kita semuanya Pak. Ini kita juga udah ditunggu di New Zealand ini mau lihat sapi-sapinya. Satu-satu insyaallah Pak ya. Oke, silakan. Makasih Pak, makasih. Ya, mari Pak. Terima kasih Pak untuk masukannya Pak. Ya oke. Ya, Pak Afat di belakang ada siapa Pak itu Pak? Ya ini Pak, kalau boleh sebentar. Silakan. Ada bersama saya ini ada Bapak Yasser Rejo Pak. Mungkin beliau juga bisa memberikan kehidupan masyarakat Muslim Indonesia di Los Angeles Pak. Masalah silakan. Assalamualaikum Pak.
Waalaikumsalam. Di belakang enggak ini apa nama social distance ya? Dari tadi kelihatan. Silakan Pak. Oh lewat handphone. Rejo itu tidak Islam ya, tapi Rejo itu rame. Asli saya dari Legi Patok Gunung Kidul Yogyakarta, Pak. Masya Allah, lagi tindak. Alhamdulillah dengan rahmat Allah, dengan nama saya itu pada waktu teroris itu saya aman, Pak. Alhamdulillah. Oh, ya. Ya Pak, gini jadi bagi cerita pengalaman mungkin kalau ditengok dari beberapa teman, mungkin saya yang paling tua di sini ya. Istilahnya itu sejak tahun 81 konsulat pun belum ada, konsulat jenderal masih nyewa. Masalah. Ya. Jadi Islam itu sedikit sekali Pak. Kalau saya tarweh ke Islamic Center Southern California itu kurang lebih hanya orang Indonesia ada 5 orang, 7 orang gitu ya. Tapi dengan perkembangan zaman dan tambahnya itu sekarang, Masya Allah, perkembangan Muslim cukup besar. Bukan dari komunitas Indonesia saja, tapi juga dari negara-negara lain. Jadi saya dengan adanya pertanyaan tadi yang pertama, bagaimanakah perkembangan Islam terhadap tetangga kita? Sebetulnya kuncinya satu Pak, yang pertama itu Pak, dimulai dari kita sendiri dulu ya. Kita itu harus berbuat baik kepada siapapun, apalagi dengan tetangga itu muslim non muslim, itu kita contohkan akhlak kita dulu. Kalau kita melihat dari akhlak kita itu baik, dia akan menengok itu agamanya apa sih, di mana kita ya, di tempat kerjaan kita, di tetangga kita, atau di sekolahan kita. Itu kuncinya itu dulu Pak. Kalau kita mau dakwah tentang baca Al-Quran dan sholat itu tahap yang kedua, tapi yang pertama akhlaknya dulu kita tanam. Tapi dengan itu alhamdulillah, walaupun tetangga saya orang Yahudi itu sangat baik sekali. Kalau potong rumput di kebun saya itu dia nggak punya mesin, pinjam mesin saya, malah dia potongkan rumput saya. Itu contoh yang satu. Ya, sama juga di pekerjaan dia selalu ada perhatian sangat berbeda sekali. Itu tidak tahu kenapa ya. Kalau kita akan menceritakan secara detail, saya sendiri mengagumi dengan apa kepercayaan kita agama Islam itu di mana saja kalau kita menjalankan dengan benar itu jalan dimanapun apa yang kita gunakan seperti nur ya, cahaya gitu ya. Nah setelah itu mengenai perkembangan Islam sini Pak, kita itu kan punya tujuan. Kalau lihat umur kita itu sudah waktunya ya, umur udah di atas 60-an itu, kalau Nabi 63 itu tinggal kapan saja dipanggil Allah. Kita yang selalu pikirkan itu kan young generation, ya kita anak cucu kita itu bagaimana. Sehingga kita sejak tahun 80-an itu mengumpulkan uang sepetak beberak, tromol-tromol dan lain sebagainya, sehingga berkembang sampai kurang lebih 100-an ribu tahun 2007. Alhamdulillah saya dipercaya sama Pak Afat, yang begitu Pak Afat itu mulutnya walaupun dapat bantingan dari kanan kiri karena sebagai itu ada pertanyaan masyarakat, bagaimana kita kok sampai sekarang belum punya tempat sendiri. Nah, tujuannya kita agar supaya anak kita semuanya itu meneruskan untuk menegakkan agama Allah, yaitu agama Islam kita itu, sehingga kita mempunyai tempat ini yang walaupun berliku-liku jalannya untuk mendapatkan biaya itu, yang akhirnya itu dibantu oleh Bapak Boy ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi dia dan beri kesehatan, selalu istiqomah, dan orang-orang kaya yang lain pun dibukakan hati seperti beliau, karena tidak mudah untuk orang membukakan hati untuk yang memanfaatkan rezekinya ke jalan Allah, itu tidak mudah semua orang walaupun kaya. Ya. Nah kemudian alhamdulillah dapat tempat di masjid ini yang selama ini walaupun menjadi tadi sudah disiapkan untuk Jumatan. Alhamdulillah kita sudah jalan Jumatan, dan yang berdatang Jumatan itu tidak hanya orang Indonesia saja, ada orang Bangladesh, ada orang Meksiko, ada orang Amerika sendiri datang ke sini, welcome. Kita tanggapi dengan baik-baik. Suatu kesempatan untuk memperkenalkan agama kita. Kemudian ini student kita kelas itu sudah cukup banyak, kalau nggak salah kita ada 6 kelas ya Pak ya, kita ada 4 kelas.
Nah, dengan adanya kelas itu kadang-kadang itu kita mikir, Pak, bagaimana untuk menggait anak kita itu jenak atau tahan di masjid gitu ya. Kemudian kita itu punya ide, termasuk saya sendiri punya ide, oke, kalau gitu kan dia boring kalau baca Al-Quran dan ini semua itu boring. Kita selingin olahraga, Pak. Satu olahraga yaitu tenis meja. Ternyata dengan tenis meja itu bukan anak-anak saja yang suka, ternyata ibu-ibu, orang tuanya pun juga suka, sehingga tahan di masjid. Nah, tidak sampai di situ, Pak. Jadi setelah di Southern California itu ada beberapa Islam dari beberapa negara diadakan dengan turnamen olahraga bermacam-macam, basketball, badminton, soccer, volleyball, tenis meja. Termasuk tenis meja kita mengikuti. Alhamdulillah Indonesia Muslim Foundation mendapatkan juara bertahan sampai sekarang ini. Nah, boleh sombong sedikit, tapi tujuannya bukan di situ, Pak. Tujuannya adalah bagaimana kita itu bisa memperkenalkan silaturahim antara sama-sama Muslim yang berbagi dari beberapa negara. Dan anak-anak kita juga bisa join di situ sehingga kumpulannya itu dengan orang-orang yang soleh atau jalan yang lurus. Kalau kita anak kita sampai hanging around kepada orang-orang yang tidak benar, orang tua pun orang begitu tentang itu. Nah, dengan besar harapan kami, dengan adanya nama Indonesian Muslim Foundation itu, ada nama Indonesia itu yang kita pertahankan. Mudah-mudahan anak cucu kita, American Indonesian, nanti ada yang pengganti orang-orang yang seperti kita, sebaran kita yang sudah tua ini, ada pengganti hanya orang Indonesia. Itu tujuannya gitu, ada nama Indonesian Muslim Foundation itu. Karena pada waktu register di beberapa tempat, termasuk saya sudah register tentang olahraga, ada Indonesian Muslim Foundation. Why not Masjid At-Taufir saja, atau Masjid Al-Ikhlas saja? Kenapa ada Indonesian? Itu ada pertanyaan gitu. Nah, mudah-mudahan harapan kami yang masa depan anak-anak kita ini bisa mengganti kepada kita semua yang sudah tua-tua ini, karena tujuan kita tidak hanya sampai di situ, Pak, tujuan kita sampai di akhirat. Kita harus diadakan bagaimana nanti kalau seandainya meninggal, di mana tempat penguburannya, bagaimana kita, siapa yang akan mengurusi memandikan jenazah, itu memikirkan sampai di situ, Pak. Apalagi kalau kita sakaratul maut, paling tidak anak kita itu nanti bisa naklingkan kita mengucapkan la ilaha illallah. Itu yang selalu saya pikirkan siang dan malam, karena tidak mudah di sini, Pak, untuk itu istiqomah mendidik anak kita yang mana spend time-nya di public school itu 75%. Nah, tujuan kita itu, Pak. Nah, alhamdulillah di sini juga sudah ada, kalau ada perkawinan, sudah ada yang sertifikat untuk meningkatkan secara resmi seperti KUA di Indonesia, dan kita sudah ada tentang hukum yang mana dia adalah mu'alaf, Pak Jason Lee. Alhamdulillah dia support kita, dia dengan ikhlas menyumbang pikiran maupun material, ya. Alhamdulillah dakwah kita Pak Farhat dan Pak Muazzam, dan tentunya yang tidak asing lagi Pak Afad yang tahan banting itu semuanya. Alhamdulillah, ya. Hanya mungkin ini karena waktunya terbatas, Pak. Saya sampai di sini dulu aja. Insya Allah lain kesempatan kita sambung lagi. Mohon doanya, mudah-mudahan dalam rangka pembangunan masjid ini segera selesai. Dan insya Allah kalau tidak ada perubahan, mungkin bulan Juli akhir ya kita akan segera mengganti cross-nya itu nanti, palangnya di atas itu akan dirubah dan insya Allah menjadi bulan bintang. Mohon doa restunya, mudah-mudahan tujuan kita yang baik dan ikhlas ini karena Allah untuk menegakkan agama Allah, diridhoi dan diberi kesehatan kepada kita semua sendiri, tentunya Bapak semua yang di Indonesia, yang di mana saja berada, diselamatkan dari musibah corona ini. Dan akhir salam, saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rejo, terima kasih info-infonya. Ya. Ini Kang Dudi katanya ngajak kita masuk ke dalam masjidnya nih. Bisa dimasukkan kameranya Pak Agung. Siapa Pak? Kang Dudi tadi. Kang Dudi udah sampai tadi mau masuk ke masjid. Ya. Ini yang jalan-jalan juga Pak Taufik. Nah, Kang Dudi sudah sampai mana masjid? Oh belum, tadi kita konjen tadi. Dulu di konsulat Indonesia. Oh konsulat, oh ya. Tadi konsulat. Ya. Oke. Ya, di mana dulu kita kumpulnya di situ untuk melaksanakan Jumat untuk Ramadan, alhamdulillah gitu. Tapi mereka akan sedang membangun musola di sana. Pohonnya unik ya Pak ya di LA Pak ya? Iya Pak. Pas banget pohonnya. Pohonnya ya ini pohon ini. Ini menuju kalau ke arahnya ke north itu menuju Hollywood Sign. Ya. Mungkin sambil nanya Pak Riko ada pertanyaan, silakan, sudah saya unmute sambil lihat Kang Dudi jalan-jalan. Ini saya juga sedang nunggu dari San Francisco juga kayaknya udah hadir juga. Silakan Pak Riko. Terima kasih Pak Fadian. Assalamualaikum Pak Afat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proses konversi dari gereja menjadi masjid itu kalau di sana perlu persetujuan masyarakat sekitar enggak Pak Afat? Kalau konsil mungkin ya, tapi masyarakat sekitar tuh saya ingin tahu Pak. Begitu Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sebetulnya kenapa kita cari gereja Pak ya? Karena gereja itu statusnya itu sudah rumah ibadah Pak. Jadi kalau di sini namanya all purpose building. Jadi itu rumah ibadah, walaupun ibadahnya mungkin berlainan ya Pak. Jadi dari Kristiani ke Islam. Sekarang tinggal tadi sudah disebutkan, tinggal kita sendiri sebagai masyarakat Muslim bagaimana kita bersahabat dengan tetangga-tetangga kita, bagaimana kita bersaling support dengan tetangga kami. Dan salah satunya kebetulan di depan masjid kami ada sekolah Pak, elementary, jadi kayak SD begitu. Kami juga mulai bekerja sama dengan mereka. Jadi ada mereka juga tahu bahwa ini sekarang bukan lagi gereja, ini sekarang jadi masjid. Jadi mereka juga mengerti dan kita juga support kegiatan mereka. Jadi kita sama-sama memperkenalkan diri. Dan juga ada beberapa kali membuka acara, yaitu sebelum tahun sekolah, kami mengundang tetangga-tetangga kami, dan kami memberikan anak-anak itu tas ini Pak, backpack, tas sekolah. Jadi itu untuk pendekatan kami dengan masyarakat sekitarnya. Dan mereka juga sangat senang, dan di samping itu juga kami jelaskan sebelumnya siapa kami, apa organisasi kami, tempat ini itu tempat apa. Jadi pelan-pelan kita memperkenalkan diri dengan masyarakat sekitarnya Pak. Karena salah satunya kalau tidak kenal tak sayang Pak. Jadi kita perkenalkan diri dengan mereka Pak. Betul. Jadi untuk dapat support dari mereka juga. Demikian Pak untuk pendekatan kami dengan masyarakat setempat. Terima kasih Pak penjelasan Pak. Sama-sama. Semoga dilancarkan semua Pak ininya. Amin Pak, insya Allah amin. Bismillah Pak juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fadian mau ikut nanya, boleh? Silakan Pak. Pak Awad, tadi kan masalah pembangunan masjid. Ya, Pak. Bagaimana kalau bangun yang baru? Apakah perlu izin juga dari tetangga, dari masyarakat sekitar, atau dari agama lain misalnya? Karena melihat bahwa Islam di sana mayoritas, mungkin harus minta izin dari agama lain mungkin ya, seperti yang terjadi di Indonesia. Terus yang kedua, bagaimana memakmuri masjid, program-program apa saja yang sudah dilakukan di sana, di Los Angeles maupun California dalam rangka memakmuri masjid. Demikian dua pertanyaan saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih pertanyaan Pak. Jadi kalau untuk membangun dari awal memang perlu izin Pak. Itu biasanya kita izin di tata kota dan juga di pemerintahan setempat. Jadi tapi kebetulan gedung kami ini Pak termasuk salah satu gedung yang bersejarah karena ini didirikan pada tahun 1920. Jadi gedung-gedung bersejarah ini dilindungi oleh pemerintah setempat. Jadi kita tidak boleh membongkar. Jadi pada dasarnya kita bentuk gedung tidak berubah, hanya dalamnya yang kami renovasi Pak. Dan kebetulan ini gereja juga ada seperti bagian yang mencorong ke atas, jadi seperti minaret gitu Pak. Jadi alhamdulillah juga bisa kami gunakan.
Tapi kalau untuk membongkar dari awal memang tidak diizinkan karena ini tempat yang bersejarah yang dilindungi oleh pemerintah Los Angeles. Tapi di tempat lain, di tempat di luar dari Los Angeles memang ada beberapa masjid yang dibangun dari scratch Pak, dari awal. Dan itu bukan perizinan yang cukup. Jadi pertama di city lokalnya, dan kedua juga approval daripada masyarakat sekitarnya, dan juga approval daripada tempat-tempat lain untuk tempat-tempat beribadah. Demikian itu Pak. Jadi alhamdulillah kami udah tetap rumah ibadah gitu Pak, hanya perbedaan dari Kristiani ke Islam. Dan untuk memakmurkan di masjid kami ini Pak, kami banyak mendatangkan ustadz dan ustazah dari Indonesia Pak, untuk lebih sering membawakan acara sehingga banyak orang datang untuk acara. Dan yang tadi disebutkan oleh Pak Rejo juga kita mulai untuk yang muda-muda ini Pak, yang mungkin agak biasanya juga mereka berkumpul olahraga, jadi kami fasilitas untuk kegiatan olahraga. Setelah itu akan berkumpul dengan ceramah-ceramah agama. Jadi diselingi dengan untuk mengalih kepada generasi muda. Dan alhamdulillah ini cukup antusias anak-anak, masih belum cepat sekali, tapi masih bertahap, tapi kita sudah mulai mencoba dengan memberikan mereka tugas-tugas. Jadi mereka punya tugas dan mulai tanggung jawab. Jadi mereka juga bisa, ide-ide mereka bisa kita fasilitasi untuk lebih memperluas untuk anak-anak generasi muda. Itu Pak, juga itu kalau yang anak-anak banyak berbahasa Inggris, jadi kami juga mengundang beberapa penceramah-penceramah yang berbahasa Inggris, jadi mereka juga tertarik. Demikian Pak, sedikit dari jawaban dari pertanyaan Bapak. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sambil nunggu Kang Dudi jalan, ini sahabat kita Pak Muhammad Yusuf dari San Francisco juga udah hadir, tapi masih tidurnya. Silakan Pak Yusuf, saya udah unmute, sudah bisa buka videonya sama voice-nya. Belum kebuka ya. Silakan kembali lagi sambil jalan ke, ada pertanyaan lain mungkin dari ini Pak, sorry, ada maaf ini Pak Sultan Muhammad tadi udah resen, silakan Pak. Saya udah buka unmute-nya. Oh, udah kelamaan angkat tangannya, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya senang sekali lihat saudara-saudara kita yang jauh di sana, Pak ya. Pak, mungkin saya mau tanya saja sedikit, karena waktu saya melakukan perjalanan juga waktu itu ke Greater Houston, ada Islamic Society di sana juga gitu ya. Mereka melakukan kolaborasi dengan beberapa kedutaan gitu Pak. Apakah memang di LA juga melakukan hal yang sama Pak? Jadi mungkin bisa bersinergi dengan terutama kedutaan-kedutaan negara Islam yang mayoritas Muslim juga untuk mendapatkan dukungan. Barangkali juga bisa membantu memperkuat ukhuwah dan program-program dalam pendataan kaum muslimin di sana Pak. Mungkin itu saja Pak dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Pak, seperti juga di tempat Houston, kami juga sebetulnya berkolaborasi dengan di Houston, itu juga ada satu masjid Istiqlal Pak di sana. Jadi itu juga masjid kawan-kawan yang di Houston Pak. Jadi salah satu sinergi kerja kami antara Masjid At-Tauhid dan Masjid Istiqlal, dan juga kalau Bapak tahu di Pak Samsi Ali itu punya pesantren di Connecticut. Itu salah satu sinergi kita. Dan untuk dengan konsulat-konsulat lain, kami juga bekerja sama Pak di sini. Terutama yang paling sering itu dengan Malaysia Pak. Dan kadang-kadang juga kawan-kawan dari Malaysia juga bergabung dengan kami dalam acara-acara tausiah atau acara-acara lebaran. Jadi sangat dekat kami dengan kawan-kawan Malaysia. Dan kadang-kadang juga itu mereka juga membuat acara di tempat kami. Dan juga untuk lokal Pak, karena kami ini domisili di Koreatown namanya, tapi sekitar kami ini banyak orang dari Hispanic Meksiko Pak. Jadi salah satunya kami juga bekerja sama dengan suatu organisasi daripada Hispanic Muslim. Jadi untuk memperkenalkan mereka dan juga memperkenalkan mereka kepada masyarakat sekitar. Karena terus terang kami ada susah untuk berbicara secara Hispanic
Jadi mereka lah yang juga penyambung suara dari kami, Pak. Jadi untuk memperkenalkan diri teman-teman di sekeliling, untuk tetangga sekeliling. Juga dari masyarakat Thailand, Pak, salah satunya mereka juga punya masjid di luar kota dari Los Angeles. Itu juga hubungan kami juga cukup dekat, karena mereka juga sering bergabung dengan kita dalam acara-acara Lebaran seperti itu. Demikian, Pak. Terima kasih, Pak. Masya Allah, makasih Pak. Jazakallah khair, makasih Pak Fadian. Nih, kembali lagi ke Kang Dudi ya. Ini Kang Dudi udah bisa masuk ke masjidnya nih. Ya. Pak Afat di masjid atau di mana, Pak? Di masjid, Pak. Oh, di masjid Pak ya? Afat ada di sebelah. Oh, di sebelah. Oh. Ya. Wow, besar. Berapa tingkat itu, Kang Dudi? Ini berapa tingkat? 1, 2. Ada 2 tingkat ini. Di atas buat untuk buat anak sekolah. Seperti kayak madrasah. Bentar, ini tangganya ke atas yang ya. Sekolahan itu 4 room. Nah, ini tadinya digunakan oleh pihak gereja untuk seremoni gitu loh. Nah, kemudian platformnya kita samakan rata, insya Allah jadi menarik. Waalaikumsalam. Ya, ini mungkin Bangan Pak. Pak Mas Rojo. Pak Mas Rojo ini bisa nerangkan nih Pak. Silakan. Ini Mas Rojo yang tadi. Mohon. Silakan. Silakan. Ini ruangan auditorium. Di sini adalah auditorium yang mana kalau kita sawalan atau rapat tempatnya nanti di sebelah sini. Insya Allah. Ya, gereja. Suaranya putus. Suaranya hilang. Terlalu jauh mungkin. Pak Rejonya mematikan handphonenya. Kang Dudi masih dengar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu Pak Rejo pakai handphone. Pak Rejo, saya udah unmute. Silakan Pak. Backgroundnya masih San Francisco. Silakan Pak Rejo, lanjut Pak Rejo. Ya. Jadi sebelah kanan ini calon kamar mandi. Iya, betul. Yang untuk sebelah kiri calon kamar mandi juga. Ini untuk laki, yang sebelah ini untuk perempuan. Ya. Yang ini untuk perempuan, yang ini untuk laki. Kemudian kita menuju lokasi calon untuk tempat sholat. Nah, disinilah tempat sholat yang imamnya akan berada di paling ujung sana, paling ujung. Kemudian ibu-ibu atau itu sebelah sini, yang tadinya kitchen ya, dapur, sekarang akan di total semuanya untuk ibadah, untuk sholat. Sebelah paling belakang sini. Udah naik belum? Oh, udah. Belum. Oke. Ya, ini Pak, karena jalannya memang lagi renovasi agak susah banget ini maksudnya. Kita menuju ke lantai atas, Pak. Ke lantai atas di mana untuk belajar anak-anak kita. Ya. Nah, di sini ada 2 ruangan tadinya. Dibelah menjadi 2. Satu sebelah sini, yang satu sebelah sana. Ini ada 2 kelas. Ya. Right. Kita menuju ruangan satunya. Alhamdulillah di sini ada ruang kamar mandi. Ya, jadi ada small restroom. Nah, di sini Pak, ini tadinya kalau zaman waktu gereja ada, mereka kalau ngambil syuting atau video untuk merekam pentas-pentas dulu orang gereja dari sini menuju ke sana. Ya, menuju ke sana. Maaf ini ke blok sana. Nah,
Nah, rencananya ini kita untuk, kalau nggak untuk meeting, untuk office, ini masih belum jelas untuk apa, karena ini berupa tambahan luar dari target. Karena biaya yang ditargetkan tidak termasuk, makanya kita harus mencari biaya sendiri ini nantinya, yang tambahan ini. Kemudian kita menuju ruangan belajar berikutnya. Di sini ada 2 kelas juga. Ini sekarang dibuka secara lebar, ada 2 kelas. Ya. Mudah-mudahan segera selesai ini semuanya, karena anak-anak sudah pada tanya kapan bisa kembali. Amin, amin, insya Allah, secepatnya. Ya. Kenapa anu gitu? Ya, karena Mas Reza juga masih terus. Halo? Oh. Ya, silakan Pak. Ya. Ini tadinya jalan turun Pak ini. Ini ada tangga ke turun sini, sekarang ditutup karena akan dirubah, akan diperlebar. Ya. Ya. Ya, jadi ini tadinya tangga turun menuju ke ruang sholat. Nah, sementara ini kita tutup dan insya Allah akan dirubah, akan diperlebar. Jadi digeser ke sini anunya, tangganya. Ya. Jadi perjuangan masih jauh nih Pak, mudah-mudahan cepat kelar. Yang mengerjakan dari mana Pak? Dari orang sekitar ya Pak? Alhamdulillah itu yang ngerjain orang dari Egypt dan juga dari alhamdulillah orang Islam juga Pak. Jadi rezekinya digunakan sama-sama orang Islam. Alhamdulillah. Ya, kontraktornya orang Islam dan kita meng-hire manager. Jadi kita meng-hire manager yang tahu persis dari from the bottom until the top. Dia punya banyak experience, orang dari Middle East, kalau nggak salah dari Egypt ya. Itu kita percaya dan dia membawa kru-krunya dan alhamdulillah mereka so far kerjanya baik karena terbentur corona ini ya agak lambat sedikit. Ada jalan. Ya, ini. Saya mau bertanya ya. Silahkan Pak. Pak Ahmad mau bertanya, silakan Pak Ahmad. Terima kasih Pak Padian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagai seorang yang sering bergelut di dunia wacana, mungkin ada 2 pertanyaan yang bisa saya tanyakan di sini, yaitu pertama, karakteristik Islam yang ada di California khususnya itu bagaimana sih modelnya? Jadi ini tidak bertanya untuk mengada-ada, cuman kita mau tahu kan kalau di Indonesia itu kelihatan karakteristik NU, karakteristik Muhammadiyah dan seterusnya. Jadi kalau di California itu seperti apa sih karakteristik Islamnya? Apakah campuran dari semua itu, ataukah ada tendensius ke satu warna atau berbagai macam warna? Itu pertama. Yang kedua, kan sekarang itu lagi boomingnya mengenai diskriminasi yang dihadapi oleh kulit hitam kemarin dengan kasusnya Floyd itu. Nah, bagaimana kita menjelaskan kondisi Amerika terkini mengenai sikap-sikap diskriminasi itu? Apakah masih ada diskriminasi itu kentara, ataukah bagaimana dinamika itu? Masyarakat Amerika memandang minoritas seperti Islam misalnya. Bagaimana masyarakat Amerika memandang orang yang lebih sedikit populasinya lah gitu,
Itu dua pertanyaan saya. Terima kasih Pak sebelumnya. Halo, Pak Dian. Terima kasih pertanyaannya Pak. Ya, terima kasih. Yang kedua Pak ya mengenai masalah yang sedang hangat Pak saat ini yang mengenai atas itu tadi Pak. Yang bagaimana mereka memandang kawan-kawan dari yang berkulit hitam. Jadi itu diskriminasi yang terlihat di umumnya. Walaupun itu lebih terasa di Midwest mungkin Amerika, tapi itu memang ada di mana-mana. Masih kita sering mendengar kalau perlakuan mereka mungkin agak kurang adil di dalam dengan majoriti yang berkulit putih. Jadi itulah makanya kemarin rasial kemarin yang berawal dari tindakan polisi di Minnesota terhadap salah satu warga berkulit hitam yang pada akibatnya fatal. Jadi beliau meninggal karena perilaku dalam kepolisian warga polisi itu yang terlalu berlebihan, kalau mereka bilang itu excessive force. Jadi itu jadi pecah antara ketidakseimbangan daripada perlakuan masyarakat berkulit hitam di Amerika. Dan itu memang sudah lama ya sebetulnya, itu memang belum ada solusinya mungkin ya, karena itu memerlukan suatu, orang di sini kemarin bilang suatu reformasi bagaimana perlakuan terhadap minority. Karena juga pernah ada waktu adanya peristiwa yang 2011 itu Pak, yang di New York itu juga minority Muslim lah yang kita yang terdampak daripada akibat itu, yang juga cukup mengkhawatirkan. Walaupun itu sejak itu banyak sekali kerjasama antara masyarakat Muslim dengan law enforcement seperti polisi dan sheriff sebagainya untuk lebih memperkenalkan siapa itu Muslim, apa itu Muslim. Kebetulan juga kami juga diundang dari salah satu task force gitu dari LAPD yang bagaimana polisi mensikapi kami yang beragama Islam. Dalam artian itu kami ada salah satunya masukannya itulah biasanya kami itu ada sholat 5 waktu. Jadi biasanya pada waktu sholat itu kami tidak diganggu. Jadi hal-hal seperti kecil demikian untuk lebih mereka mengerti situasinya apa itu sebagai masa Muslim, bagaimana kehidupan di rumah dan juga bermasyarakat. Bagaimana ada yang hal-hal yang kami hindari dan ada hal-hal yang memang kami juga bisa mensupport dengan situasi setempat. Jadi salah satunya memang itu cukup bikin jalan yang cukup untuk menjembatani, dan salah satunya sering juga antara agama di sini untuk saling berkoordinasi, jadi Islam, Muslim, dan Yahudi dan sebagainya, dan sering diadakan pertemuan-pertemuan untuk lebih mempererat hubungan dan saling menghormati. Jadi itu salah satu yang diusahakan oleh sebagian dari kami yang Muslim di terutama di sini Pak di Los Angeles. Kebetulan kami berdomisili di Los Angeles. Jadi untuk lebih memperkenalkan kami di luar, jadi kami juga harus bergerak. Jadi tidak menunggu, Pak. Karena orang menunggu kadang-kadang kita juga tidak berantisipasi. Jadi itu salah satu yang dicobakan untuk ini. Sedangkan untuk tingkat di sini karena kami juga berhubungan dengan teman-teman yang lain, Pak. Jadi di sini juga kami mungkin belum kelihatan sekali yang tadi Bapak karakteristiknya sendiri, Pak. Karena umumnya kita ini juga tempat kita baru, jadi kita akan lebih memperhatikan sendiri karakter sendiri. Tapi pada dasarnya kami di sini mencerminkan karena salah satu visi kami itu mempertahankan daripada Muslim Indonesia yang dimana bukan saja moderat tapi kita tolerance, karena itu salah satu yang kepakai. Dan beberapa kawan-kawan dari Amerika yang mualaf juga mereka senang kalau mereka datang di sini karena mereka bilang juga seperti Indonesia sini kita saling kekeluargaan. Jadi kami kalau bergabung, apalagi kalau berbuka puasa itu kami satu keluarga kita berpuasa sama-sama. Jadi mereka itu yang salah satu tarik, berarti kita kalau masalah kekeluargaan itu yang sangat dipertahankan. Jadi walaupun kita berbeda negara, tapi kita sama-sama Muslim, kita sama satu keluarga.
Jadi itu yang mungkin kami usulkan di sini keluarga, itu yang kami coba untuk keluarkan dengan kawan-kawan yang lain, dan insya Allah juga nanti dengan teman-teman yang lain yang di non muslim juga kita bisa mengundang untuk saling bertukar pikiran, dan bertukar informasi. Ya, begitu Pak dari kami. Ya. Ini udah jam 8 nih, mungkin sebentar lagi kita ini ada Ibu Ida mau tanya, silakan Ibu Ida. Tadi ya, mohon maaf, silakan Bu. Syukran Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ida. Saya ingin menanyakan karena berkaitan dengan 2 anak remaja saya, sudah 5 tahun ini tinggal di UK, dan mereka sangat haus dengan agama Pak, masalah agama. Jadi mereka berusaha untuk berjuang menciptakan atau mengekspresikan bahwa Islam itu indah di kalangan minoritas mereka. Kebetulan kalau di Lahdah, anak saya yang kedua itu memang ada beberapa masjid, dan mereka ada beberapa pemuda yang mahasiswa di situ yang aktif sampai mereka itu seperti melindungi atau kadang sampai mengambil alih gitu dari keluarga karena mereka masuk Islam dan diusir oleh keluarganya mereka. Begitu juga dengan anak saya yang satu di Turki, masih di Turki, tetapi nanti bulan Oktober mungkin akan pindah ke Bristol. Dan saya melihat memang di sana, di kota-kota yang kalau di London memang sudah banyak Pak masjid-masjid yang memang karena penduduknya makruh. Dan di sana di LA maupun di San Francisco, bagaimana kegiatan anak-anak muda itu, mungkin karena kebetulan anak-anak saya juga mereka adalah atlet basket. Selama 5 tahun itu juga mereka sering berkunjung, setiap tahun ada kunjungan ke LA, ke New York, jadi mungkin bisa sharing dengan kegiatan pemuda di sana, karena saya juga takut kalau mereka tidak tersalurkan atau tidak mendapatkan ini yang bagus. Sekarang ini saya memang pantau apa yang kalian ikutin, misalnya podcast apa Sunni gitu. Jadi saya konsultasikan di sini gitu. Jadi mungkin ada kegiatan-kegiatan lain, karena mereka juga masih yang menghimpun dana kayak gitu Pak. Saking mereka berdakwah ala mereka gitu. Bagaimana Pak? Terima kasih Bapak. Barakallah. Sama Bu. Assalamualaikum Ida. Kami pun sebetulnya sama Bu ya. Karena kami juga di sini beberapa masjid pernah juga berkumpul. Salah satu kendala itu adalah yang generasi penerus ini Bu, generasi muda. Bagaimana caranya kita memikat mereka untuk berpartisipasi atau kegiatan di centernya, di Islamic Center atau di masjid. Jadi itulah salah satunya. Seperti tadi Ibu bilang, putra-putri Ibu terus banyak berolahraga. Dan pula dengan kami di sini, saya rasa olahraga lagi itu yang bisa menarik untuk generasi muda ini berkumpul. Dan bukan saja olahraga, juga mungkin karena mereka itu kalau kami yang agak tua ini agak susah untuk komputer Pak Bu, tapi kalau mereka muda mungkin lebih inisiatif. Jadi kami di sini juga mengumpulkan beberapa anak muda, kami berikan sebagai youth group, dan kami beri tugas untuk mereka apa kira-kira ya kegiatan-kegiatan mereka yang bisa menarik kawan-kawan. Dan itu juga bukan tarik secara 1-2 kali, tapi yang bisa rutinitas, di mana kegiatan-kegiatan itu bisa bersamaan dan juga bisa mencari jalan untuk lebih memperluas lagi kegiatan-kegiatan mereka. Dan kami sebagai yang tua-tua ini insya Allah mensupport semua kegiatan mereka untuk lebih mengaktifkan mereka ini ke dalam masjid. Memang itu di sini pun gitu, young generation itu yang akan kami coba untuk demikian juga dengan beberapa masjid di sini. Di masjid itu orang Pakistan atau orang Egypt segala macam itu sama. Jadi banyak sekali sekarang grup-grup muda yang mulai beraktivitas ini, dan ada satu grup yang selalu membuat acara setiap tahun sekali, dan itu saya pernah menghadirinya, memang cukup aktif dilaksanakan oleh mereka-mereka, dan pembicaraan juga sebaya mereka, jadi pendapatnya juga sama, dan juga semua kegiatan dengan mereka. Jadi ini suatu yang mungkin ke depannya bisa lebih mengkokohkan untuk generasi berikutnya, generasi muda.
Jadi juga ini untuk ide-ide mereka yang diterima. Jadi jangan sampai ide-ide ini jadi tidak tersalurkan. Jadi bukan saja sebagai masjid tempat ibadah, tapi juga sebagai kegiatan yang bisa memfasilitasi untuk generasi muda, untuk mereka punya keinginan atau cita-cita mereka. Jadi alhamdulillah putra-putri ibu juga sangat giat di sana. Insyaallah kalau seandainya mampir ke LA, mohon beritahu Bu, nanti bisa kami undang, bisa bertukar pikiran dengan adik-adik di sini, apa yang bisa mereka kerjakan di sini, yang putri ibu kerjakan di sana, dan insya Allah ini jatuh jembatan Bu. Jadi ini global juga kita dapat berhubungan langsung, apalagi sekarang kita punya Zoom segala macam nih Bu, jadi kita bisa online setiap saat, dan kami juga menghimbau untuk yang muda juga lebih aktif, jadi tidak menunggu tapi juga bertukar pikiran dengan kawan-kawan yang lain, karena situasi setiap negara itu agak berbeda, tapi mungkin ide-idenya bisa kami terapkan di sini Bu. Jadi kita juga membantu antara kegiatan generasi muda di sini juga. Demikian Bu, terima kasih untuk inputnya Bu, itu sesuatu yang baik. Mudah-mudahan bisa kita hubungkan generasi muda ini Bu. Ya. Apakah ada wadah atau akses tertentu dari kegiatan mereka yang bisa mereka juga kontak secara online Pak? Siap Bu, nanti akan kami siapkan nanti juga beberapa update apa-apa kegiatan remaja kami, juga mungkin itu bisa dibuka juga untuk teman kawan yang di negara-negara lain. Jadi mungkin nanti ini kami juga yang acara sekarang ini juga harus baru mulai ini acara untuk lebih membuka kepada juga pada seperti di Indonesia, juga teman-teman di Malaysia, dan mungkin juga nanti teman-teman di Eropa. Jadi kita coba untuk memfasilitasi yang virtual meeting seperti ini Bu. Terima kasih Bapak, Jazakillah khairan. Assalamualaikum. Oke, mungkin Kang Dudi tadi udah pamit. Ini ada seorang ibu minta nomor WA-nya Pak Afat, saya kasih aja Pak ya. Ada yang jamaah mau menyumbang Quran, langsung ke sana. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Ya. Jazakallah khairan. Silakan Pak, silakan. Ya, kalau mau donasi sekalian, selamat. Gimana Pak Raja? Kalau Mas barangkali ada rezeki, silahkan. Kalau mau donasi walaupun $1 akan bermanfaat besar buat kita. Siap, insyaallah. Donation@infola.org. Oke, nanti kita banyak. Oke, terima kasih Pak. Ini Kang Dudi juga udah pamit. Ini saya sebetulnya connect dengan Pak Muhammad, beliau dari San Francisco, tapi kok belum aktif aja ya. Mungkin lain waktu ya, Pak Muhammad. Ini alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Mungkin ya, sambil jalan mungkin ini teman-teman dari LA, terima kasih banyak Pak. Tapi kalau masih mau mengikuti dari LA, kita terbang ya ke San Francisco. Mungkin teman-teman yang masih ada di kajian ini, kalau mau lanjut silahkan, monggo kita lanjut dengan Pak Muhammad Yusuf. Sedang di mana nih Pak Yusuf? Ini saya sedang perjalanan. Tadi mendekati kota San Francisco, sekarang ke arah utara San Francisco ini tadi. Oke, gitu. Mungkin bisa diterangkan dulu, ini siapa nih Pak Yusuf ini gitu. Silakan. Ya, Pak Yusuf. Saya tadi menyimak Pak Afat menjelaskan tentang LA, tentang Masjid LA, memang luar biasa itu ya. Kalau saya sebenarnya duduk di sekarang di Direktur Learning and Development USA. Jadi di Amerika ini ada organisasi besar Muslim yang cross state ya, jadi antar state, jadi tidak ada per daerah ya, kayak San Francisco, LA, terus ada Seattle macam-macam. Tapi kita seluruh Amerika. Tapi kita tidak bersatu lokasi saja, jadi kita seluruh Amerika ya, mencakup Amerika dan Kanada sebenarnya. Mohon maaf, saya potong sedikit Pak. Kalau Bapak sendirian nyetir atau ada dengan penumpang lain? Oh, ini ada penumpang anak saya. Kalau bisa kameranya bisa ke jalan nggak Pak? Bisa biar kelihatan jalan-jalan di San Francisco-nya. Boleh. Nah, sambil jalan-jalan. Jalan dilihatin jalan, Lukman. Dilihatin jalannya. Nanti silakan sambil bicara, nanti kembali ke Bapak, monggo. Ya, jadi ada organisasi besar IMSA yang sudah hampir 20 tahun ya di Amerika. 20 tahun. Dan kita sering melakukan muktamar besar sebenarnya. Jadi kalau Christmas itu tanggal 25 Desember, itu orang-orang itu pada di rumah gitu ya, kalau orang-orang Amerika itu. Nah, kita orang-orang Indonesia Muslim biasanya berkumpul di muktamar itu.
Nah, tahun lalu di Chicago. Nah, tahun ini sebenarnya di LA. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sudah kontak-kontakan dengan Pak Fahad juga, dengan Pak Afat juga, dengan Pak Siap, siap. Cuma karena coronavirus ini kita belum tahu pastinya ini, tapi insya Allah kita sudah deal-dealan dengan hotel ya. Nah, dan LA ini menjadi tempat yang luar biasa memang, banyak orang Muslim di situ dan semangat keislamannya luar biasa. Kita kalau muktamar ada sekitar 1.200 orang Pak, alhamdulillah, orang dari seluruh Amerika dan Kanada ya. Itu warga Indonesia yang Muslim Pak ya? Ada yang kapal juga, ada yang kapal. Okay. Jadi ada yang orang Malaysia. Oh ya, ini bergabung Malaysia, dengan Malaysia, yang Malaysia. Jadi rata-rata orang Malaysia itu mungkin 1/4-nya ya atau 1/5-nya ya. Jadi rata-rata mahasiswa orang Malaysia. Nah, wah ini saya sudah sampai rumah lagi ini. Iya. Dan kita kalau muktamar biasanya nyewanya nyewa hotel. Satu hotel kita semua. Termasuk dapur-dapurnya. Jadi kita makan sendiri. Terus kemudian kita sediakan semuanya makanan halal. Dulu waktu di Las Vegas juga ketemu dengan Pak Afat juga ya. Iya Pak Yusuf. Kalau di Las Vegas saya yang prepare makanan itu Pak. Oh iya benar juga. Sampai benar. Makannya kita tembak ke Bangladesh besarnya tuh. Iya. Tadi ada pertanyaan dari Ibu masalah ini kan, masalah youth, masalah bagaimana kita menciptakan lingkungan yang baik. Nah, salah satunya memang sebenarnya muktamar ini. Jadi ketika anak-anak muda, anak-anak kecil itu ketemu di muktamar, mereka itu jadi punya teman. Jadi ada yang temannya di New York, ada yang di Chicago, ada yang di LA, ada yang di San Francisco, ada yang di Seattle, bahkan ada yang di Kanada ya. Jadi muktamar ini menjadi ajang untuk orang-orang bisa saling mengenal pertama. Terus kemudian mereka menjadi teman. Jadi klik gitu ya, terutama youth-youthnya itu. Dan terakhir kemarin ketika Ramadan, IMSA bisa mengadakan kayak, jadi di Amerika ini banyak teman-teman yang anak-anaknya sudah hafid Pak. Jadi sudah hafal Quran, itu mungkin sudah sekitar 6 atau 7 keluarga ya. Jadi waktu Ramadan kemarin yang hafid-hafid ini, anak-anak yang hafid ini kita kumpulkan, terus kemudian kita bikin program untuk sharing pengalaman mereka menghafalkan Quran dan seterusnya. Jadi alhamdulillah kalau kita anak-anak kita menemukan lingkungan yang sehat, yang baik, insya Allah apa-apa yang kita lihat di film Rambo, film James Bond itu sebenarnya jauh dari kenyataan di sini ya. Saya dulu waktu datang pertama kali ke Amerika, bayangan saya itu semua orang itu kulit putih, rambutnya blonde gitu-gitu ya. Tapi ternyata enggak sih. Di sini banyak juga orang-orang Asia, orang-orang Indonesia yang baik-baik banyak gitu ya. Artinya kesempatan untuk membuat lebih baik itu justru malah lebih besar ya. Termasuk dengan adanya masjid-masjid di At-Thohir misalnya, Masjid At-Thohir itu luar biasa dari sejak saya dulu mengikuti dari sejak di musola ya, sejak masih musola dan sekarang kelihatan perkembangannya luar biasa. Dan kita di San Francisco juga rencana akan bikin masjid juga. Ya tadi dibahas masalah membeli gereja ya. Nah, salah satu keberkahan di Amerika ini adalah karena umat Kristennya itu termasuk umat Kristen yang kuat dulunya. Jadi mereka itu umat Kristen yang kuat, yang mereka berkumpul terus kemudian membuat gereja-gereja itu. Nah sekarang keberkahan dari gereja-gereja itu adalah buat umat Islam. Jadi banyak sekali sekarang gereja-gereja yang kita beli, ya, karena prosesnya seperti yang dijelaskan Pak Afan tadi, gampang sekali. Kita nggak perlu izin, nggak perlu ini, tinggal beli, izin sebenarnya ganti nama aja gitu. Nah, insya Allah San Francisco juga sedang mencoba untuk meniru At-Thohir ya, untuk bikin masjid juga. Mungkin itu saja ya. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah, terima kasih ini. Alhamdulillah. Ada mungkin dari yang lain akan bertanya, Pak Edi menceritakan programnya kembali Masjid Raya Pondok Indah atau yang lain tentang sebentar saya lihat di chat. Oh, satu lagi Pak Fadian. Iya, monggo Pak. Saya dulu menikah di Masjid Pondok Indah.
Oh, Masya Allah. Oh, gitu. Iya, Tahun 95 ya. 95. Wah, ya, Alhamdulillah ini kita juga. Alhamdulillah Tahun dengan 95 ini. Pak, saya malah ikut muktamar Pak di sana Pak, waktu itu ada muktamar. Alhamdulillah. Student Association Itu ya, di San Louis waktu itu Pak. Oh, Saint Louis. Oh, jangan-jangan kita pernah ketemu. Malaysian Oh. Student 95 Association ya? waktu itu Pak. Kebetulan waktu yang penceramahnya waktu masih Ustadz muda itu Pak Hidayat Pak, waktu Hidayatul Wahid. Oh, ya, Masih ya, sangat muda ya. sekali, belum masih inilah mungkin baru. Oh, ya, wah itu astabikul awalun semua itu. Iya. Termasuk muktamirinya itu, para hadirinya ya. Iya. Iya. Masya Allah, Masya Sambil Allah. jalan-jalan kan kita ada berapa hari ya, 3 hari ya Pak ya di hotel ya. Ya, benar-benar ya. Waktu itu mungkin Masih berlangsung Pak ya, masih berlanjut ya. Iya masih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau waktu itu mungkin sekitar 300-400-an kali ya pesertanya ya. Biasanya orang Indonesia pesertanya masak orang Malaysia Pak itu Pak. Kita yang bayar. Bagian yang makan aja itu sebenarnya Malaysia yang masak di dapur. Iya. Iya. Ini ada yang tanya juga tadi langsung pengen berdonasi nih, saya tampilkan juga nih, nanti kita bisa bekerja sama untuk kegiatan Itu pejuang merupakan ini aja Amin, Pak. insyaallah. Ya. Karena jelas program ini bisa berjalan, saya yakin karena ada dukungan dari para jamaah Pak, yang umumnya dulu dari tingkat nasional, sekarang alhamdulillah menjadi internasional, dan insya Allah ya, Pejuang Subuh akan memfasilitasi tagline kita memakmurkan masjid dan jamaah dimakmurkan oleh masjid itu Pak. Insya Allah ini menjadi cita-cita kita, insya Allah dari para jamaah Pejuang Subuh dengan keikhlasan hatinya membagi sebagian rezekinya untuk ikfa maupun sodakoh dengan bersama-sama Pejuang Subuh yang mempunyai beberapa program yang diantaranya juga bakti sosial. Alhamdulillah di dalam kondisi COVID ini banyak saudara-saudara kita yang perlu kita bantu. Alhamdulillah udah tahap ketiga ya Pak Irwan, yang salah satu koordinator di bakti sosial, dan ini semua dapat berjalan karena kita yakin semua ini kita mengajak para jamaah itu untuk menggapai surga Allah Pak. Ya, seperti kita doakan juga membantu berdirinya masjid di Los Angeles, di San Francisco, New York, insya Allah itu syiar agama. Dan kita insya Allah yang kecil, insya Allah ini dari Masjid Raya Pejuang Subuh Madinah, Allah akan meridhoi. Demikian juga bapak-bapak yang ada di sana, kami insya Allah kalau berdinas maupun bertugas atau berliburan di sana bisa mampir dan sholat di sana. Insya Allah ya Pak, Pejuang Subuh kita rame-rame, insya Allah kita ke Los Angeles, ke Francisco, ke Kanada gitu, kita udah memiliki komunitas Islam sendiri. Baik. Saja moga-moga. Terima kasih semua dukungan dari para pejuang subuh kepada pengurus maupun manajemen Masjid Pondok Indah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa nambahkan sedikit Pak. Saya bisa nambahkan sedikit. Insya Allah sebenarnya di IMSA itu ada juga layar Bapak kehalangan apa nih? Tangan apa? Tangan ya. Di handphone Bapak ini? Di handphone Bapak, Pak, maaf. Tangannya Pak menutupi Oh layar. iya. Jadi gini, insya Allah di IMSA itu ada program juga donasi ya. Insya Allah nanti bisa kerjasama dengan Pejuang Subuh tadi ya. Nanti saya linkkan. Boleh Pak. Alhamdulillah. Kita tagline-nya ya. Kita tagline-nya mengaji sepuasnya, ikhfa seikhlasnya Pak. Kita menyediakan itu insya Allah. Insya Allah. Nanti saya konekkan. Jadi presidennya itu Pak Safrin. Sebenarnya dia bagi juga nanti saya hubungkan Pak ya. Nanti dari Pak Dian bisa kasih kontaknya, nanti saya konekkan. Boleh. Nanti kontak ke saya Pak. Nanti kita silaturahimkan kegiatan-kegiatan kita semua. Insya Allah. Mungkin ada lagi, mungkin udah cukup ya jam 8 Bapak-bapak, mungkin ada kegiatan lain nih, walaupun Kang Dudi live lagi dengan saya nih, lagi jalan-jalan lagi beliau. Alhamdulillah. Belanja makanan. Oh enggak, katanya mau belanja apa. Oke, baik. Mungkin Terima kasih. Oke, baik. Mungkin Pak Afat masih ada di sini. Kita tutup saja dengan doa dari Bapak, Pak. Mudah-mudahan silaturahim kita berjalan terus. Kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu perlu kontak, nanti ada di saya dengan teman-teman Pak Edi, Pak Rudi, Pejuang Subuh.
Ini juga ada Pak Denny, beliau dari Unpam, terus ada hadir juga dari Asosiasi Fintech Syariah nih Pak Riki nih, tapi nggak keluar tadi. Mungkin ditutup aja Pak Afat, nanti setelah ditutup mungkin acara bebas, saya juga nggak nutup dulu ini. Silakan Pak, waktu kami serahkan ke Bapak, Pak. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mengucap terima kasih Pak dengan pejuang subuh dari Masjid Raya Pondok Indah. Ini sesuatu yang bermanfaat bagi kami, melepas kerinduan kami pada sahabat-sahabat kami di Indonesia, Pak. Jadi ini insya Allah ini bukan terakhir, Pak. Mudah-mudahan ini juga bisa terus untuk menambah silaturahmi kami dengan sahabat kami di Indonesia. Jadi cukup sesuatu yang baik ini, dan kami juga insya Allah akan terus membuka jalur ini, Pak, untuk lebih memperluas hubungan kami juga tadi seperti dari Bapak yang berikan, Bapak ini juga akan untuk kawan-kawan yang lain dari San Francisco dan sebagainya. Dan kami cuma mohon doa restu dari sahabat-sahabat di Indonesia untuk perjuangan kami di tanah air asing ini, dan insya Allah dengan berkat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala kami selalu diberikan petunjuk jalannya benar, dan juga mengembangkan siar Islam di tanah Amerika ini yang mungkin tidak gampang, tapi insya Allah dengan berkat barokah dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala kami diberi kekuatan apapun halangannya. Terima kasih, itu saja Pak dari kami, Pak. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kita dengan doa Pak. Mungkin secara resmi acaranya ditutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Resmi ditutup, tapi terima kasih semua. Tapi belum ditutup, kalau masih mau ngobrol-ngobrol lagi silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam.